Hari ini saya dan kelompok saya, Nadia dan Rika, akan menjelaskan tentang proyek UAS analisis perancangan yang berjudul Penerapan Model Waterfall pada Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Rawat Jalan di Balai Pengobatan. Dalam dunia pekerjaan seperti sekarang ini, penggunaan komputer sudah menjadi salah satu kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan lagi. Seperti halnya di bidang perkantoran, perdagangan, perbankan, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Salah satu keunggulan dalam menggunakan sistem komputer adalah di mana sistem informasi dan pengolahan data menjadi cepat. Di samping itu, penggunaan komputer sangat banyak manfaatnya. Misalnya, dengan menggunakan komputer, para karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat dibandingkan secara manual. Dalam penggunaan komputer di dunia pekerjaan agar semakin mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan, biasanya akan dikembangkan dengan dibuatkannya sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sebelum membuat sistem informasi, dibutuhkan analisis dan perancangan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk membuat analisis dan perancangan sistem informasi, diperlukan metode pengembangan. Metode yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah menggunakan waterfall. Dengan metode ini, menggunakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, requirement analysis. Tahap ini, pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Kedua, sistem desain. Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini, dan desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang keempat, integration and testing. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi dan diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Yang kelima, operation and maintenance. Tahap akhir dalam model waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem kebutuhan baru. Jika digambarkan, kira-kira seperti ini gambar model pengembangan metode waterfall tahap-tahap yang sudah dijelaskan tadi. Namun dalam dokumentasi yang akan dibuat di sini hanya ada beberapa bagian saja. Yang pertama, requirements yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Saya akan menjelaskan tentang requirement. Requirement fungsinya untuk mendukung pelaksanaan aplikasi sistem database pasien. Maka perlu adanya dukungan sistem komputer yang memadai, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun manusia sebagai pelaksana. Perangkat yang digunakan dari perancangan dan pembuatan sistem aplikasi ini diantaranya yang ke-1, kebutuhan perangkat keras atau hardware. Spesifikasi hardware yang diperlukan adalah sebagai berikut. Minimal terdapat A. Operating System, Windows 7 untuk CPU client, B. Prosesor, Pentium Core 2 Duo 2.20 GHz, C. Memori berkapasitas RAM 1 GB, D. Monitor SVGA Color 15, E. Hard disk berkapasitas 160 GB, F. Keyboard, standar keyboard, G. Mouse, standar mouse, dan H. Printer.
Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan perangkat lunak atau software. Spesifikasi software yang diperlukan adalah sebagai berikut. A. Operating System, Windows Server 2000 untuk CPU server. B. Software, Microsoft Visual Studio 2015. C. Bahasa program, menggunakan VB.NET. D. Database server, Microsoft SQL Server 2012. Dan E. Antivirus. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan perangkat pendukung jaringan internet, yaitu modem, router, dan LAN. Kebutuhan yang keempat yaitu unsur pelaksana, programmer, dan operator. Seperti contoh gambar perancangan kebutuhan pada sistem informasi pendaftaran rawat jalan di Balai Pengobatan berikut ini, yaitu terdapat sistem perangkat lunak, modem, router, CPU. Yang pertama, modem akan menghubungkan setiap server ke jaringan internet. CPU server ini yang akan menghasilkan data-data di CPU dokter dan CPU administrasi melalui router. Yang kedua, analisis. Sistem ini akan membahas tentang pendaftaran pasien, kunjungan pasien, terapi untuk pasien, dan pelaporan. Yang pertama, sistem pendaftaran pasien. Di sini pasien akan memberikan data kepada petugas untuk disimpan dan untuk mengetahui data dan berapa jumlah pasien yang terdaftar di balai pengobatan tersebut pada hari itu. Dengan begitu, akan semakin mudah mengetahui jumlah pasien. Dan data pasien yang dicatat antara lain nomor rekam medis, tanggal pendaftaran, nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, dan riwayat. Yang kedua, sistem kunjungan pasien. Pasien terlebih dahulu harus terdaftar untuk melakukan kunjungan, kemudian pasien memberikan keluhan yang dirasakan, diperiksa, dan didiagnosa oleh dokter. Yang ketiga, sistem terapi untuk pasien. Di sini berisi atau mencatat tentang terapi atau obat yang diberikan dokter kepada pasien setelah diagnosa pasien diketahui. Yang keempat, sistem laporan. Laporan ini dilakukan untuk memberikan bukti otentik kepada pimpinan poliklinik agar pimpinan dapat mengetahui keadaan dan kejadian di poliklinik tersebut. Laporan yang dibuat antara lain laporan data kunjungan, jumlah pasien, dan pembuatan kartu identitas berobat bagi pasien. Kebutuhan sistem. Yang pertama, sistem harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat diakses. Yang kedua, petugas atau bagian administrasi, dokter melakukan login terlebih dahulu. Yang ketiga, sistem harus dapat menerima pendaftaran pasien baru. Yang keempat, petugas melakukan pendaftaran pasien baru. Yang kelima, sistem harus mampu melakukan rekam medis pasien. Yang keenam, sistem harus mampu menyimpan dan tindakan medis yang dilakukan. Yang ketujuh, dokter melakukan tindakan medis dan disimpan dalam sistem. Yang kedelapan, sistem harus mampu mengecek stok obat atau membuat resep. Sistem dapat menampilkan data diagnosa, data kunjungan pasien, dan mampu mengeluarkan laporan. Di bawah ini singkatnya dari alur pasien di balai pengobatan dari mulai pendaftaran sampai pasien pulang. Yang pertama, pasien datang ke loket pendaftaran, lalu pasien menunggu di ruang tunggu selagi menunggu panggilan dari dokter. Setelah dipanggil, pasien akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Setelah itu, pasien melakukan administrasi pembayaran, lalu pasien diberikan obat, dan setelah itu pasien pulang. Sistem flow diagram pada sistem informasi pendaftaran. Identitas pasien yang berobat pemeriksaan awalnya dicek BB dan suhu. Pihak administrasi menyerahkan file berkas pasien ke dokter.
Yang selanjutnya, pemeriksaan oleh dokter kepada pasien. Yang selanjutnya, diagnosa dan resep dari dokter diserahkan kepada petugas administrasi. Yang kelima, administrasi memberikan obat kepada pasien. Yang keenam, laporan data pasien dan rekam medis dan data administrasi. Kurang lebih sistem flow diagramnya seperti ini. Di data petugas administrasi ini terdapat beberapa laporan yang tadi saya sebutkan. Di sini ada perancangan sistem DFD. Dari mulai pasien sampai dengan pembayaran transaksi. Pasien datang melakukan administrasi ke bagian pendaftaran. Di data pendaftaran itu ada data pasien dan data kunjungan. Setelah beres dari pendaftaran atau bagian administrasi, pasien akan diperiksa oleh dokter. Dari dokter itu akan mendapatkan pemeriksaan dokter dan resep obat. Dari pemeriksaan dokter itu akan keluarlah terapi dan diagnosa. Dari resep obat akan tertulislah obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh pasien. Setelah itu akan adanya data transaksi atau nota pembayaran. Dari data transaksi ini akan bisa dibaca juga oleh bagian pendaftaran atau bagian administrasi. Kurang lebih seperti itu data flow diagram DFD level 0. Data flow DFD level 1 dari pendaftaran, kurang lebih ini lebih singkat lagi. Pasien akan datang ke bagian pendaftaran untuk pengisian formulir pendaftaran. Dari pasien dari data formulir ini akan divalidasi oleh bagian pendaftaran. Dari bagian pendaftaran, dari hasil validasi ini akan adanya data kunjungan. Itu data flow diagram DFD level 1 di bagian resep. Dari bagian dokter akan membuatkan resep. Pembuatan resep, setelah pembuatan resep, data tersebut akan masuk ke petugas administrasi resep. Penyerahan obat kepada pasien, setelah itu selesai. Dari pembuatan resep ini ada data obat dan data terapi. Perancangan database ERD. Di sini ada beberapa. Dari data pasien ini terdiri dari nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, jenis kelamin, umur, pekerjaan, riwayat, dan alamat. Setelah itu diregistrasi dan kunjungan. Di data kunjungan akan ada keterangan, tindakan, diagnosa, keluhan, tanggal kunjungan terakhir, jenis poliklinik, dan nomor rekam medis. Dari kunjungan ini akan mendapatkan diagnosa. Di diagnosa ini akan ada data kode diagnosa ICD-10 dan nama diagnosanya. Dari diagnosa akan lahirnya obat. Di data obat itu akan ada nama obat dan kode obat. Setelah itu ada terapi, kode terapi dan nomor rekam medis. Ini kode diagram ERD. Di sini bisa kita lihat mengidentifikasikan seperti field di dalam sistem ini dapat ditujukan dalam kamus data sebagai berikut. A. Data pasien menghasilkan tabel pasien yang terdiri nomor rekam medis sebagai foreign key. Di sini nomor rekam medis sebagai foreign key. Tanggal daftar, nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, riwayat. Secara singkat akan dapat dijelaskan pada ringkasan berikut. B. Data kunjungan menghasilkan tabel kunjungan yang terdiri dari nomor rekam medis sebagai foreign key kembali, tanggal kunjungan, jenis poliklinik dan keluhan, diagnosa, tindakan, keterangan secara singkat dapat dijelaskan pada ringkasan berikut. Ini ya ringkasannya. Data C. Data diagnosa menghasilkan tabel diagnosa yang terdiri dari kode diagnosa dan nama diagnosa. Secara singkat, datanya akan datang seperti ini. Yang D. Data obat menghasilkan tabel
obat yang terdiri dari kode obat dan nama obat. Secara singkatnya bakal dijelaskan ringkasan seperti yang data obat seperti ini. Data terapi menghasilkan tabel terapi yang terdiri dari nomor reka medis sebagai foreign key dan kode obat sebagai foreign key. Secara singkat dapat dijelaskan ke ringkasan berikut. Perancangan user interface. Form login. Sebelum menjalankan aplikasi program, terlebih dahulu admin atau user harus masuk ke form login. Admin atau user harus mengisi user dan password. Form utama. Menu utama terdapat beberapa menu item, di antaranya master, data, cetak, utility, dan about. Form data pasien. Pada form ini, admin atau user dapat menginput data pasien yang belum pernah tercatat sebagai pasien di balai pengobatan. Ini ada form pendaftaran pasien baru. Kalau misalnya pasien baru harus mengisi dengan lengkap. Form kunjungan. Form ini digunakan untuk memasukkan data kunjungan pasien. Form lihat data kunjungan. Form ini digunakan untuk mencari data kunjungan pasien berdasarkan nomor reka medis yang diinginkan. Form ini akan dilengkapi untuk button hapus yang berfungsi untuk menghapus kunjungan pasien. Dapat diakses dengan menggunakan nomor reka medis pasien. Form data diagnosa. Form data diagnosa digunakan untuk menginput data-data diagnosa. Pada form ini dilengkapi dengan button edit dan hapus. Data-data diagnosa juga dapat diurutkan berdasarkan kode diagnosa dan nama diagnosa. Seperti ini ya. Ini kode diagnosa itu kode ICD sama nama diagnosanya akan langsung keluar ketika kita memasukkan kode ICD-nya. Form terapi. Form terapi digunakan untuk menginputkan data obat. Pada form ini dilengkapi dengan button, edit, dan hapus. Data-data obat juga dapat diurutkan berdasarkan kode dan nama obat. Form cetak kartu obat. Form ini digunakan untuk mencetak kartu berobat pasien berdasarkan kurun waktu yang tertentu di nomor reka medis. Di sini bisa dicari mau per tanggal berapa sampai dengan tahun berapa. Nanti akan keluar data pasien kunjungannya. Form laporan kunjungan. Form ini digunakan untuk membuat laporan data kunjungan pasien berdasarkan data kunjungan dan jumlah kunjungan. Kurang lebih seperti ini output cetak kartu obat pasien. Demikian dokumentasi sistem pendaftaran rawat jalan di Balai Pengobatan dengan menggunakan metode waterfall yang telah kelompok kami buat. Mohon maaf apabila ada pembuatan dan penyusunan dokumentasi ini banyak terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.